Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI semua. Semoga semua sahabat BSI hari ini berangkat kerja dengan happy, bahagia karena cuaca cerah, bahagia kan jadinya. Oke. Oke. Pertama-tama perkenalkan nama saya Eva Indriani. Saya dari tim admisi atau yang sekarang dipanggil dengan Atomic. Dengan PM-nya tentu saja yang di sebelah kiri saya yaitu Mas Kur atau Mas Lutfi. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih saya membuat materi tentang scheduling Laravel? Sebenarnya ya, jujurnya, saya pun bingung mau bikin presentasi atau materi apa. Dan Mas Kur menyarankan, kenapa sih nggak bikin scheduling Laravel aja? Setelah dipikir-pikir, boleh sih. Jadi saya berpikir untuk membuat ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya scheduling Laravel itu? Scheduling Laravel itu adalah kemampuan untuk menjadwalkan atau mengotomatis. Suaranya hilang. Oke, oke, ulang berarti nih. Scheduler Laravel itu sebenarnya apa? Nah, scheduler Laravel itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menjadwalkan atau mengotomatisasikan eksekusi tugas-tugas tertentu dari aplikasi. Nah, pada dasarnya, scheduler Laravel itu memberikan cara untuk mendefinisikan dan mengelola tugas-tugas yang diperlukan dijalankan secara berkala, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menjalankan aplikasi itu atau tugas-tugas itu secara manual. Oke. Apa sih kelebihan atau manfaat kalau kita menggunakan scheduling level? Untuk manfaat yang pertama yaitu optimalisasi kinerja. Jadi kita nggak perlu jadwalin tugas-tugas tuh secara manual dan kita tinggal running aja scheduler yang sudah kita buat. Jadi lebih enak. Dan kita juga bisa memantau memantau tugas-tugas itu. Untuk yang kedua yaitu otomatisasi secara berkala, seperti fleksibel dan kontrol, eksekusi tugas rutin, pemeliharaan, dan optimasi. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan konfigurasi, seperti ekspresif, ekspresif sintaks, scheduling yang bersahabat, dan definisi tugas yang kaya dengan fitur. Untuk kelebihan atau manfaat yang keempat itu ada di logging dan monitoring. Logging dan monitoring itu memudahkan pemantauan dan pemecahan masalah seperti audit, jejak, atau pemantauan kerja dan deteksi masalah. Untuk yang kelima, ada konsistensi data, sinkronisasi data antara sistem, pencegahan data duplikat atau hilang. Misal data-data tuh nggak bisa nih kalau duplikat, jadi kita bisa pakai scheduling. Terus ada pembaruan data tertentu, sinkronisasi data antar sistem, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keenam, manfaatnya adalah ketepatan waktu eksekusi. Nah, ini ada mekanisme penjadwalan, interval schedulingnya lebih panjang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ada integrasi dengan Laravel Event dan License. Maaf, dan Listeners, yaitu implementasi pola pengamatan di dalam aplikasi, ada tugas-tugas penjadwalan secara otomatis. Nah, setiap ada
kelebihan, itu pun juga pasti ada kekurangannya kan. Nah, di sini mungkin ada kekurangan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin memakai scheduling di Laravel. Itu kekurangan dan pertimbangannya ada yang pertama, ketidakmampuan menangani tugas panjang. Itu bisa mengakibatkan timeout, pertimbangan PHP memory limit, pengaruh terhadap responsivitas aplikasi. Yang kedua ada pentingnya konfigurasi server. Itu ada akses crop job, setting time zone, ketersediaan memori, skalabilitas, konfigurasi PHP dan ekstensi, ada logging dan monitoring dan sebagainya. Untuk yang ketiga itu ada ketergantungan pada server. Seperti yang tadi yang pertama yaitu timeout dan execution time, ada pertimbangan PHP memory limit, pengaruh terhadap responsivitas dari aplikasi. Oke, untuk yang keempat yaitu ada keterbatasan presisi waktu. Jadi meskipun menggunakan metode seperti every minute, seperti yang ya, contoh ini tugas ini akan dijadwalkan untuk dijalankan setiap awal menit 0, 1, 2, dan lain sebagainya. Dan tidak ada cara langsung untuk menjadwalkan sesuai pada detik tertentu menggunakan fitur penjadwalan bawaan Laravelnya. Mungkin ini bisa dilihat untuk contohnya, contoh penggunaannya. Oke, mungkin kita lanjut untuk yang nomor 5, yaitu kesulitan pengaturan untuk proyek kecil. Yaitu ada kompleksitas konfigurasi, overhead pemeliharaan, kebutuhan pengetahuan tambahan. Jadi kita perlu mempelajari untuk scheduling lagi kan. Nah, keenam ada keterbatasan monitoring dan pemantauan bawaan. Itu mencakup fokus pada penjadwalan tugas, keanekaragaman kebutuhan pemantauan, ekosistem pihak ketiga, dan fokus pada kecil-kecilan atau single reversibility principle. Nah, ya, ini adalah langkah-langkah umum jika kita ingin menggunakan scheduling dalam Laravel. Untuk yang pertama, itu ada mendefinisikan tugas-tugas yang perlu dijalankan di perintah artisan konsol di kelas-kelas atau kelas-kelas yang di PHP. Untuk yang kedua, itu ada konfigurasi penjadwalan, yaitu menentukan kapan dan seberapa sering sih tugas itu atau tugas tersebut akan dijalankan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah menjalankan task scheduler atau mengeksekusi tugas-tugas yang sudah tadi kita jadwalkan atau kita sudah tentukan pada waktu tertentu. Nah, ini adalah beberapa komponen yang terlibat dalam penjadwalan di Laravel. Yang pertama adalah task scheduling atau penjadwalan tugas. Ini task scheduling ini itu berada di file di Laravel atau Lumen. Itu ada di apps, console, kernel. Mungkin aku tunjukin aja sekalian ya. Kelihatan? Belum. Sebentar. Sudah terlihat ya teman-teman? Ada di sini. Kalau aku geser nggak lama ikut ya. Nah, yang tadi kan ada di file apps console kernel. Nah, ini ada di sini app
konsol, dan di sini kanalnya. Di sini kita melakukan penjadwalan tugas-tugasnya. Kita jadi menentukan berapa lama atau berapa kali penjadwalan tugas itu akan dilakukan. Oke, balik lagi. Maaf. Oke. Nah, ini adalah beberapa opsi atau frekuensi penjadwalan yang umum digunakan dalam Laravel. Ada every minute, weekly, monthly, atau yearly. Ini juga bisa teman-teman lihat di referensinya ada di Laravel. Dokumentasi Laravel. Di sini lebih banyak dari yang tadi saya share ya. Di sini ini kita lihat teman-teman bisa menggunakan semua komponen-komponen yang ada di sini. Ini semua sudah tersedia, jadi semuanya tergantung pada tugas-tugas yang teman-teman akan buat seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Ini ada perintah artisan. Teman-teman bisa menjadwalkan perintah artisan menggunakan metode komen dalam penjadwalan seperti PP artisan, sal tugas, terus titik 2 contoh. Untuk yang ketiga yaitu ada task atau tugas. Di sini sudah saya screenshotkan untuk contohnya. Misal di sini ada contoh berhasil dijalankan, ini untuk error lognya ya. Oke, mungkin lanjut ke nomor 4 dulu. Oke, untuk nomor 4 ada kernel class. Ini adalah kelas utama yang mengelola semua tugas dan perintah yang akan dijadwalkan, memuat dan menjalankan semua tugas yang telah dijadwalkan. Seperti itu. Untuk yang kelima itu ada middleware atau penengah. Middleware Laravel itu dapat digunakan dalam penjadwalan untuk menambahkan function tambahan atau pengecekan sebelum atau setelah menjalankan tugas-tugas yang dijadwalkan. Oke, ini adalah contohnya ya. Contohnya seperti ini. Oke, mungkin untuk lanjut ke nomor 6 itu ada task output dan log. Ini saat menjalankan tugas-tugas, teman-teman bisa membuat log sendiri ya untuk melihat apakah tugas tersebut sudah jalan atau ada error nih di tugas tersebut. Nah, di contoh ini adalah ada info dengan tugas yang berarti sudah berhasil karena infonya adalah tugas contoh berhasil dijalankan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh atau kasus yang menggunakan ada scheduler. Backup database harian, penghapusan file lama, itu bisa menggunakan scheduler atau scheduling Laravel. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini semua ya. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan memperlihatkan emang di admisi itu pakai scheduling Laravel ya. Nah, ini kemarin minta izin sama Bapak PM di admisi atau Tomik untuk memperlihatkan kepada teman-teman salah satu contoh untuk scheduling Laravel. Itu ada di transfer. Di sini tim admisi itu ada menggunakan scheduling.
Nah, di admisi itu sebenarnya yang memulai pertama untuk scheduling itu adalah masa lalu. Dan itu saya juga belajar banyak dari masa lalu untuk pembuatan scheduling ini. Nah, ini adalah salah satu yang teman-teman back end dari admisi yang teman-teman back end dari admisi itu salah satu contoh yang dibuat gitu ya. Yang dibuat ini adalah ada sync evaluasi. Nah, ini ada kita ada signature ini itu untuk dihubungkan ke kernel ini harus sama ya untuk sync ini, namanya harus sama. Kalau beda aja itu udah nggak jalan, jadi benar-benar harus namanya harus sama, harus sesuai. Dan yang kedua ada description untuk scheduling apa gitu. Dan ini ada function handle. Nah, di sini kita mendeskripsikan semua tugas yang akan dijalankan oleh scheduler tersebut. Nah, di sini tuh apa sih yang bakal tugas apa sih yang akan dijalankan scheduler itu yang ada di Laravel. Di sini itu adalah pengupdatean flag bayar registrasi. Kita untuk ngecek flag bayar registrasinya apa dan kode statusnya apa itu udah benar atau belum. Dan di sini juga udah ada lognya juga. Misal datanya tidak ditemukan, itu kita mengupdate ke flag evaluasi. Nah, flag evaluasi ini kita seperti menyiapkan satu kolom itu digunakan untuk menyimpan lognya. Kalau satu itu kalau di admisi ya, satu itu sudah berhasil, 0 belum jalan, 4 itu pending, dan 5 itu gagal atau data itu belum benar lah. Nah, jadi di sini teman-teman di admisi itu mendeskripsikan. Di sini ada data tidak ditemukan itu di set ke pending, yaitu ke 4. Nah, ini ada juga kalau data itu di set ke 5 itu berarti data itu gagal atau ada error, dan itu supaya tidak menghalangi eksekusi yang lain, jadi data itu di set ke 5 supaya data yang lain itu bisa jalan aja, nggak perlu nunggu yang data error tadi atau data yang kurang lengkap tadi. Nah, kalau data yang kurang lengkap tadi, misal sudah benar nih datanya, itu di set aja manual langsung ke 0 gitu. Nanti dia akan mengeksekusi sendiri ke 1 seperti itu. Nah, ini setelah semua tugas-tugas itu sudah kita jabarkan di sini, itu kita ke kernel. Nah, di sini yang seperti tadi sudah dijelaskan atau kita bisa lihat di dokumentasi Laravel tadi kan ada seberapa sering sih kita menjadwalkan atau menjalankan tugas-tugas itu. Nah, di sini misi atau yang disebut atomik itu menjalankannya setiap 3 menit, karena untuk evaluasi untuk yang tugas ini itu tidak terlalu sering update, jadi kita cuma butuhkan untuk 3 menit seperti itu. Oke. Oke.
Oke, untuk yang terakhir, oh sudah selesai. Mungkin cukup segitu ya teman-teman. Karena untuk scheduler itu sebenarnya cuma sedikit ya untuk materinya, kebanyakan tuh juga langsung eksekusi. Jadi materi yang saya bawakan mungkin terlalu sedikit. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Mungkin cukup saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.